memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku di rumah-rumah atau yang masih ada di jalan, tentunya mari yuk sama-sama saya mengundang kita menikmati, kita mau merasakan sukacita Tuhan yang besar atas setiap kita. Amin. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan. Kita akan pujian, segala puji syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya dengan mantap. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Kau sungguh luar biasa atas kami. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Biar setiap kami boleh mengalami kehausan, kerinduan kepada Tuhan. Seperti rusa rindu akan air, demikian hati kami. Kami rindukan akan Engkau Yesus. Biar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti
Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Gloria, haleluya, gloria. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kiaralabaya shandaralamo, kia papa papa paralabaya Sunday. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami ya Bapa, inilah penyembahan kami, inilah sembah syukur kami di hadapan-Mu. Karalabaya shambata karalabaya ralaba, shikabata karalabaya ralabaya 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 ralaba. Yesus, Jesus. Karalabaya sandaralabaya. Inilah yang kami punya Tuhan, hidup kami biar memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba.
Engkaulah ya Tuhan, layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Segala pujian hormat pengagungan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat sore yang begitu indah. Sore di mana kami rasakan kuasa dan hadirat-Mu yang tidak pernah bisa membendung akan setiap apapun yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami tahu kuasa hadirat-Mu Tuhan nyatakan di tempat ini. Setiap kami yang mendengar dan menyaksikan dibangun spirit roh yang kuat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus yang kami bawa, tidak dengan kuasa api asing apapun juga. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar kuasa dan perkataan ini daripada ilahi turun di atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Kita ketemu lagi di ibadah Adonai sore hari ini. Sore hari ini saya bagikan firman tentang Tuhan pemulihku. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan kehidupan kita kalau kita tidak mengalami satu hal pemulihan. Satu hal yang saya mau tekankan sore hari ini, kalau orang sudah mengalami satu hal pemulihan, dia akan menemukan jawaban janji-janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupannya. Makanya kenapa orang tidak mengalami satu hal terobosan? Karena tidak menemukan siapa sumbernya. Karena tidak menemukan tentang jati dirinya yang sudah dibebaskan, yang sudah dilepaskan dari setiap apapun belenggu
lainnya. Sekarang baru kita lihat bagaimana di sini di ayat yang ke-6 rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Apalagi nih kita punya bangsa Indonesia, ya. Bagaimana kita punya kepemimpinan presiden kita Pak Joko Widodo, betul enggak? Dilontarkan dengan kata-kata yang tidak wajar dan tidak begitu menyenangkan hati orang yang mendengar. Bukan kita bicara tentang Pak Joko Widodo sebagai pemimpin presiden kita Indonesia. Bagaimana kalau kita ditempatkan di posisi Pak Jokowi? Sanggupkah kita? Bisakah kita memimpin pemerintahan yang mempercayakan di dalam setiap anak-anak Tuhan yang dipercayakan memimpin satu bangsa, memimpin satu kota, memimpin satu warga? Kalau kita tidak sanggup, kita akan tidak bisa punya jiwa kepemimpinan. Makanya Tuhan percayakan buat presiden kita 2 kali terpilih, ya. Karena dilihat apa? Sanggup dan mampu. Proses keadaan apapun yang membuat terjepit pemimpin bangsa Indonesia, dia hanya fokus ke Tuhan dan dia bawa semua beban-beban dalam setiap kehidupannya. Bagaimana kita melihat pemulihan akan terjadi kalau kita tidak mempunyai satu hal keintiman di dalam Tuhan. Nah, di sini kalau dilihat sisi pertempuran, Daud diancam dengan 9 pedang dan lembing, ya kan? Karena apa? Ada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Dia masih tidak begitu menyenangkan. Tapi saya tahu Yonatan dan Daud bersahabat
gitu kan, di kota Jakarta. Dia bilang begini, saya tahu kemana di Jakarta, ayo kita kumpul. Saya bilang begini, tidak bisa, coba nanti atur di lain waktu. Kalau kamu kasih punya waktu, saya pasti bisa. Saya bilang begitu kan. Nah, bagaimana saya baru masuk di satu kota, orang pasti melihat, ya kan? Orang pasti mengundang dan mengajak. Ini yang saya lihat. Saya menyukakan hati Tuhan. Saya membuat Tuhan disenangkan, ya kan? Dengan saya punya hidup yang mempunyai keintiman, haus dan lapar akan Tuhan. Orang-orang dimanapun yang melihat status atau yang melihat kondisi keadaan saya, pasti dia menyapa. Kamu ada di sini ya? Coba kita ketemuan yuk kita yang begini. Nah makanya Tuhan tekankan, kalau engkau sore hari ini mau punya perubahan, ya, engkau cari Tuhan dan engkau punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan, Tuhan akan mengalami satu hal, pemulihan. Tuhan akan mengalami satu hal, terobosan. Tuhan akan mengalami sesuatu hal yang berubah dalam setiap kehidupanmu. Kita tidak lagi memakai manusia lama kita, tapi kita memakai manusia baru yang daripada Tuhan. Nah di sini juga dikatakan apa? Daud memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, walau dia mengalami satu hal tekanan. Tuhan mengizinkan Daud mengalami posisi yang terjepit. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan di atas Daud, di atas orang-orang di sekelilingnya. Nah, di sini kita tahu, di dalam hal proses, keadaan apapun yang kita hadapi, jangan cepat-cepat kita berontak dan marah. Hadapkan dulu kepada Tuhan. Maumu apa Tuhan? Aku tahu ini ada sesuatu hal, berkat di depan mata yang saya harus terima. Sorry, saya menjaga hati saya. Saya menjaga hidup saya dalam berapa hari ini. Tapi saya tahu janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam setiap kehidupan saya. Contoh tadi pagi baru saya baik telepon, video call, ada satu perkataan yang canda, tapi saya bilang, wah ini udah berapa orang yang menyampaikan pesan seperti ini. Cuman saya bilang begini, Tuhan, kapan itu bisa terjadi? Cuma saya koreksi diri lagi. Sampai saya mengalami pemulihan Tuhan seutuhnya. Jangan karena saya sebagai pelayan saksi Tuhan, saya sudah mengalami hal pemulihan. Belum tentu, karena ini hidup 1x24 jam. Kamu buka celah, itu tidak akan menjadi jaminan untuk kamu punya sesuatu hal yang ilahi yang daripada Tuhan. Ya, nah di sini kalau kita lihat lagi, di dalam posisi kita orang yang jatuh, maukah kita bangkit? Ya kan? Karena Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang jatuh tergeletak. Apalagi di masa pandemi begini ya, orang pada suang-suang kuku. Ibadah online, bukan ibadah yang hadir. Memang berbeda orang yang ibadah online dan yang hadir, ya. Tapi kita tahu, mau online maupun hadir, tapi kalau punya sikap yang benar, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, dia pasti akan dipuaskan walaupun dengan dunia online, ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Jadi Tuhan katakan di kitab Amsal, 7 kali orang benar tidak akan dia jatuh. Karena apa? Dia punya firman Alkitab, dia punya pengurapan, dia punya sesuatu hal, kekuatan di jiwanya, di rohnya, di tubuhnya. Makanya saya minta ya, kalau orang yang kuat dalam Tuhan, itu rohnya tidak akan terombang-ambingkan. Tadi pagi saya sharing, disampaikan pesan orang buat saya sharing. Dia bilang begini, Ibu, saya lihat orang ini sudah berubah jauh, ya kan? Dari matanya, dari cara bicaranya, dari spiritnya, saya kaget. Orang ini orang yang belum sungguh-sungguh, tapi Tuhan kasih pesan yang begitu spesial. Makanya saya sampai kagum buat orang-orang yang punya haus dan lapar, walaupun dia tidak 100% punya keyakinan akan Tuhannya. Walaupun dia punya kecacatan dalam hidupnya, tapi dia punya rasa rindu dan haus. Sementara orang ini adalah orang yang ikut kemana-mana pelayanan, yang ikut mendapatkan sesuatu hal pengurapan, yang punya karunia, tetapi rohnya memble, suam-suam kuku. Makanya saya minta buat setiap kita harus punya roh yang kuat, tetap on fire, ya. Jadi bagaimana kita posisi kita ini bisa bersikap bangkit dari posisi
kita kepada Tuhan. Nah, di sini Daud semakin menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan yang kedua, bertanya. Ya, yang pertama kita harus menguatkan, dan yang kedua bertanya dan libatkan Tuhan sama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ya kan? Bagaimana Daud bertanya di ayat yang ke-8 kepada Tuhan. Tapi dibilang begini, nggak usah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan mereka dari para tawanan. Jadi kalau di tengah keraguan, kita harus punya penyertaan, tuntunan tiang awan, tiang api, yang Tuhan akan memberikan satu arahan, satu bimbingan, satu peneguhan buat apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Nah, yang ketiga, di tengah keraguan, Tuhan masih terus dan masih bekerja dalam setiap kehidupan kita. Di sini Daud bertanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Bahkan Daud berkata, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Daud untuk meminta tuntunan, dia pergi ke satu kota, ya kan, menyerbu tanah Negeb orang Kreti dari daerah Yehuda. Dan di Negeb situ, di tanah Negeb ada Kaleb dan Ziklag yang telah dibakar habis. Nah, di sini juga dikatakan di ayat 16a-nya, ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu. Ini saya tahu. Berarti di sini Tuhan, ya kan, bekerja melalui cara yang ajaib dengan memakai orang-orang yang membantu dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Makanya di setiap permasalahan libatkan Tuhan, nanti Tuhan bisa pakai berbagai macam cara, dan Tuhan bisa mengutus siapapun untuk menyatakan kekuatan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, karena apa? Hidup saya selalu saya punya pengalaman. Hidup saya selalu punya sesuatu hal tuntunan. Di saat saya tidak menyatakan, di saat saya tidak mendapatkan sesuatu apapun, orang-orang di sekeliling saya menyampaikan pesan-pesan yang memampukan, yang menguatkan saya. Di posisi saya terjepit, di posisi saya tidak sanggup, di posisi saya tidak mampu. Makanya pergaulan itu yang menentukan siapa diri kita, dan pergaulan yang menentukan naik turunnya kehidupan kita. Ya kan? Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kita sombong sebagai saksi Tuhan dipikir kita baik. Enggak. Tapi kalau kita saksi Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengalami satu hal pemulihan, otomatis refleks keseret. Enggak mungkin dah. Otomatis. Tapi cuma kita di sini punya Roh Kudus yang nanti akan mengingatkan, yang nanti akan menegur, jangan begini, jangan begitu. Tuhan tidak mau nanti ini begini dan ini begitu. Ya, di sini kita lihat bagaimana rasa takut di Alkitab ditulis 365 kali. Tidak secara kebetulan, ya. Kalau setiap hari Tuhan berfirman kepada setiap kita anak-anaknya, dikatakan apa? Jangan takut. Ya. Ku tidak takut. Gimana? Sebab Kau besertaku. Terus ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku,
apa yang perlu harus kita koreksi dalam setiap kehidupan kita, supaya kita semakin melekat ke Tuhan, supaya kita tidak membuat sesuatu hal ketergantungan, keterikatan, baik terikat dengan anak, baik terikat dengan pacar, baik terikat dengan harta. Itu semuanya tidak apa-apa. Ya, di sini kalau kita tidak terikat, tidak ada sesuatu yang hilang. Ini saya suka sekali. Ya, kita boleh kehilangan, tapi pasti akan Tuhan beri hal pemulihan dan kebaikan dalam setiap kehidupan kita pribadi-pribadi. Tuhan tahu bagaimana sikap kita, tulus, murni, dan jujur di hadapannya. Kalau saya saksikan, bagi saya mana saya punya kehidupan apa adanya, bukan adanya apa adanya. Oh tidak, apa adanya. Makanya kalau saya bilang saya begini, ya begini. Kalau saya bilang enggak begini, ya enggak begini. Makanya orang bisa menilai dengan saya punya kehidupan. Kalau bilang A, ya A. Dia bilang B, ya B. Ya, saya melihat setiap tuntunan janji-janji Tuhan, ya dan amin dalam setiap kehidupan saya. Karena saya sudah mengalami satu hal pemulihan, satu hal restorasi dalam setiap kehidupan saya. Contoh kemarin saya datang ke satu rumah sakit, ya. Ini ibu pejabat, bodinya bagus. Tiba-tiba saya baru dengar kabar dalam kelemahan tubuhnya tinggal tulang. Ya, saya kaget. Saya bilang, Tuhan, ibu ini kenapa suka berdoa, tapi kenapa dia harus mengalami hal pemulihan sampai badannya kecil, tinggal tulang loh, tidak sangka. Mukanya cantik, tapi di sini tidak sebegitu energi waktu dia masih sehat. Makanya kadang orang bilang begini loh, proses terjadi, proses berjalan, bagaimana kita punya sikap, bagaimana kita punya hidup, itu yang menentukan integritas kita di hadapan Tuhan. Di hari pertama saya datang, dia cuma bisa menatap. Tapi di hari kedua, ibu ini sudah berbicara. Halo Lasna, apa kabar? Saya kaget. Terus Tuhan bilang apa? 3 hari dari sekarang, kamu keluar dari rumah sakit, kamu akan mengalami pemulihan dalam tubuhmu 100%. Tadi saya dengar berita dari WA, dia bilang apa? Ibu ini sudah pulang ke rumah sakit kemarin. Ya, bayangkan loh. Ternyata tuh rumah sakit sebelahnya ruang COVID. Ya, saya kaget. Saya waktu mau masuk, kenapa ditutup terus? Apa bilang, Pak, itu kenapa ruangan kok banyak-banyak dikunci-kunci? Itu ruang isolasi Bu yang orang kena sakit COVID. Saya kaget. Waduh, Tuhan, ternyata rumah sakit ini adalah ruangan tentang isolasi orang yang punya penyakit COVID. Tapi itu sampai hari ini, saya sudah berapa hari ya? Dari hari Minggu saya di Jakarta, saya kunjungi ibu ini hari Senin. Tidak ada kelemahan dalam tubuh saya. Karena apa? Saya menguatkan roh saya. Saya menguatkan kebenaran firman dalam hidup saya. Perjumpaan, perkenalan dengan siapapun. Kalau kita punya hal hidup bersama dengan Tuhan, ya kan? Sakit penyakit sampar apapun, Mazmur 91 tidak akan pernah menimpa kita anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan buat setiap kita miliki pemulihan Tuhan seutuhnya. Ya, jadi di sini juga dikatakan di 1 Samuel 30, 18 dan 19. Tidak ada yang hilang dalam setiap kehidupan Daud. Karena Daud sudah mengalami namanya pengembalian yang terhilang. Bahkan seperti janda di Sarfat, cuman punya apa? Tepung dan minyak, tapi mengalami satu hal pelipat gandaan. Begitu pula juga di ayat ini, supranatural Tuhan harus kita alami. Ini minggu-minggu ini minggu-minggu kejutan buat saya loh, ada di kota Jakarta. Ya, dengar kabar bagus sampai saya kaget. Tuhan, terima kasih ya. Berita yang saya dapatkan hari-hari ini adalah berita yang menyukakan hati saya. Bayangin loh, acara Natalan saya nanti Desember tanggal 19. Tapi Tuhan udah prepare. Baru saya punya rencana di bulan Oktober. Bayangin, di awal bulan November dia bilang begini, ada yang mau sumbang lagu, ada yang mau sumbang makanan, ada mau yang sumbang begini. Saya cuma begini, Tuhan kau baik. Saya angkat pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
motor buat kota Semarang. Wow, saya kagum. Saya tidak pernah minta ke siapapun, tapi orang ini digerakkan untuk memberkati saya sepeda motor buat pelayanan di kota Semarang. Dana yang dikasih sekian, tiba-tiba semakin hari ada aja Tuhan tambahkan dana untuk saya mendapatkan sebesar harga kendaraan motor yang saya harus miliki. Makanya saya bilang begini, Tuhan, kagumku akan Kau semakin cinta lebih dalam, ya kan? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Terus Yesus cinta dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Kalau orang sudah mengalami pemulihan, semakin jatuh cinta bukan karena kita berpacaran, ya, tetapi karena sesuatu hal kita mendapatkan satu jawaban janji Tuhan akan setiap kehidupan kita. Makanya kita semakin jatuh cinta lagi, ya, tanpa batas dan tanpa apapun juga. Kalau dilihat, bagian kita adalah yang pertama, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dalam hal pemulihan. Yang kedua, bertanya dan melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, apapun kehidupan, apapun pergumulan, apapun keadaan kondisi kita, kita harus bertanya dan melibatkan Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan masih dan terus bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Yang dikatakan apa? Mujizat yang tidak lazim. Jadi saya rangkum di sore hari ini, kita belajar dari seorang kisah seorang Daud. Dalam keadaan apapun, Daud meminta petunjuk daripada Tuhan. Jadi kita belajar di dalam setiap menghadapi segala situasi, libatkan Tuhan untuk kita menyelesaikan setiap apapun dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan, ya, Daud adalah orang yang bisa mengatur dan menentukan hidupnya. Makanya Daud ditolong oleh Tuhan karena Daud mempunyai intim dan berkenan kepada Tuhan. Bagi setiap kita, sore hari ini saya tekankan, saya simpulkan, ya, kita harus mengatur dan menentukan hidup kita ini ke depan. Kita mau bangkit atau kita mau jatuh. Kita mengalami terobosan atau kita tidak mengalami hal terobosan. Jadi penekanannya, Tuhan berkati kita makanan setiap hari. Di Matius 6 ayat 11, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Kalau kita sudah mengalami pemulihan, apa yang kita minta makanan kita pasti Tuhan siapkan. Nah, di sini biar setiap para pemirsa yang menyaksikan dan yang tamu-tamu yang hadir di tempat ini, biar kita sama-sama belajar mengalami satu hal perjumpaan, mengalami satu hal pemulihan, mengalami satu hal, kita mengalami sesuatu hal yang tidak pernah kita alami, ternyata kita sudah mengalami. Contoh ini kesaksian semalam, ya, saya bangga dengan Brondok, ya,
Nah, hari-hari ini saya nggak tahu kenapa saya ketemukan banyak berondong. Ini berondongnya gantengnya luar biasa, rambutnya gondrong. Benar-benar asli, berondongnya ganteng sekali. Ini istilahnya berondong ini kaget. Waktu ketemu, Tuhan sampaikan pesan, ternyata berondong ini mengalami hal perubahan yang besar. Papanya sampai kaget. Kemarin papanya sempat tarik urat. Mama sambungnya ya, mama keduanya juga tidak dengan tarik urat. Sharing semalam dengan ada kokohnya di situ. Rambutnya gondrong juga. Tuhan sentuh orang ini. Ternyata orang ini mengalami hal pemulihan. Cuman dia bilang begini. Dedi bicara apa dengan Bu Lasma? Dedinya cuma bilang begini. Loh, Dedi baru ketemu dengan Bu Lasma cuma 1 kali. Tidak pernah ketemu dan Dedi tidak tahu apapun problem permasalahannya. Ternyata berondong ini dia bilang begini, kesaksian mama dan papanya ya. Tuhan bawa dia bangun pagi-pagi jam 4. Dia bukan orang yang bisa bangun jam 4 karena tidurnya jam 1 dan jam 2. Terus mamanya bilang begini, Tuhan bicara apa? Dia bilang begini, adik nanti saya akan beritahu Tuhan bicara apa. Terus saya bilang begini, mana berondongnya Bu? Dia bilang gini, berondongnya lagi pergi. Wah, sebelum berondong itu ngetop, harusnya kemarin saya videoan dulu ya dengan berondong ganteng begini. Mama papanya tertawa. Nanti Bu ada waktunya. Pasti orang tidak akan melupakan ibu di saat Tuhan bawa promosi buat ini berondong. Jadi saya lihat, mengalami perjumpaan, mengalami dengan siapapun kita berkunjung, kita kalau mempunyai hati Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, orang itu pasti dirubah. Ya, makanya di sini anak muda ini tadinya belum mengalami hal pemulihan. Kenapa? Keluarga berantakan, mama papanya pisah, mamanya brainwash dengan kata-kata yang tidak sewajarnya. Tapi di sini anak ini mengalami hal yang benar-benar tidak pernah masuk di pemikiran papanya. Sampai anak ini kadang berkata begini, Oma, kamu cinta tidak dengan saya? Nah itu kan pertanyaan yang aneh. Seorang cucu bertanya kepada omanya. Omanya sampai nangis. Baru dengar perkataan cucunya berkata seperti itu. Dan baru kali ini cucunya bisa lama ada di kota itu. Dia bilang anak ini tadi tidak mau ikut. Dia punya target 3 hari. Ternyata apa? 1 minggu. Bahkan ibu ini dan bapak ini bilang apa? Ibu saya ada rencana mau ke Bali. Saya mau 1 bulan di Bali. Ibu atur waktu kalau mau berangkat ke Bali. Saya bilang iya boleh. Tapi saya dengan kendaraan ya. Saya tidak mau naik pesawat karena saya tidak mau direpot. Terus kita bilang kita bikin ibadah di sana ya di kota Bali. Sambil nanti saya ada di kota Bali saya pelayanan. Bukan hanya ibu yang saya layani, tapi dengan rekan-rekan saya yang ada di kota Bali. Akhirnya ibu ini juga tersentuh. Iya, saya buat anak muda ini. Naik ada kecapi Tuhan. Ambil ke permukaan karena Tuhan bawa nanti kamu berbeda dengan yang lainnya. Bahkan yang kamu punya adalah yang dibuat besar. Kamu punya koneksi dengan mama apa ya? Mama tiri dong ya. Mama apa ya? Kalau orang Indonesia bilang mama tiri ya. Mama sambung kalau orang Manado. Ya kan? Sama. Nah di situ mama ini kagum. Berarti Bu Lasma saya tidak bisa menyalurkan inspirasi saya. Ternyata saya mendapatkan anak yang punya inspirasi yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya, saya bilang apa? Ibu dengan anak ini punya DNA yang sama. Bayangkan, ibu ini ternyata lihat status saya. Ya, jadi saya bangga juga sih membuat status. Tapi ada yang komplain saya membuat status katanya dibilang apa? Pamer. Nah ini ada yang setuju dan ada yang tidak. Makanya kadang orang bilang begini, kapan lagi ibu ke kota ini? Coba saya bilang ini, lihat ini status saya. Kenapa? Saya nggak akan bisa ketak-ketik dengan WA. Saya paling anti ketak-ketik. Karena saya nggak hobi ketak-ketik. Paling saya kalau ada WA, saya cuma by telepon. Nah, kalau orang sudah mengalami pemulihan, ya, dia nggak suka ketak-ketik. Dia langsung bicara cunit ke hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita lihat, kita rasakan, kita akan mengalami satu hal terobosan. Ya, firman saya cukupkan sore hari ini. Kita angkat pujian, Tuhan membawa apapun juga. Tuhan membawa apapun juga. Satu datang
sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, pada sore malam hari ini kami berdoa buat bangsa kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Mari goncangkan tangan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu. Kami rindu bangsa Indonesia boleh memiliki banyak orang-orang yang untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Bangsa Indonesia yang berisi atas umat Tuhan boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, boleh mengenal Tuhan dan boleh melihat bahwa keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk Pulau Sumatera, untuk Pulau Jawa, untuk Pulau Sulawesi, Kalimantan, untuk Nusa Tenggara, Barat Timur, Timur, Ambon, Tuhan, bahkan sampai Papua. Kami percaya Tuhan, kami percaya Indonesia dalam kasih-Mu, Indonesia dalam kasih-Mu Tuhan. Kami adalah pikiran-Mu Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami Indonesia. Jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit dan saat ini Tuhan. Kalau mengalami pandemi di bangsa kami percaya satu hal, Tuhan akan campur tangan memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Berkati Pak Presiden kami dengan wakilnya, berkati setiap keluarga mereka, jajaran pemerintahan yang ada, para menteri, angkatan laut, udara, darat, kepolisian, semuanya Tuhan, Tuhan berkati agar bangsa kami Indonesia akan bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan saja, agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat. Pemerintahan bangsa Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sore hari ini kepada Tuhan. Dalam berkat damai sejahtera sukacita yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sore hari ini. Pulang dan bawalah berkat. Engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah-limpah. Yang sudah mendapatkan janji jawaban, yang sudah mengalami satu hal terobosan, yang sudah mengalami satu hal pemulihan, sama-sama kita katakan amin.
Sabtu ke depan. Dan Sabtu yang ketiga ada Adonai Ministry ibadah di kota Semarang. Jadi saya undang para pemirsa, kalau ada sempat mampir di kota Semarang, setiap Sabtu ketiga saya adakan di rumah makan Indasari jam 5 sore. Saya menyapa di daerah Sentul, Bogor sore malam hari ini. Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. God bless you.